Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Haryanto yang telah memberikan tugas presentasi kepada kami melalui mata kuliah pengantar pendidikan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebelum kami memulai presentasi, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, perkenalkan saya Dewi Ramadhani dengan NIM 210502502501018. Saya Tis'a Mukarramah Khairnisa dengan NIM 21050502010. Perkenalkan, nama saya Wiwi Astuti dengan nomor induk mahasiswa 2010502502201. Saya Umi Hanin dengan NIM 2105020502006. Materi yang akan saya sampaikan ialah kedudukan guru dan dosen menurut Undang-Undang Dasar. Akan tetapi sebelum saya menjelaskan materi tersebut, alangkah baiknya jika kita mengetahui pengertian guru dan dosen terlebih dahulu. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kedudukan dan fungsi dosen menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Tertuang dalam beberapa pasal. Yang pertama, pasal 2 ayat 1. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pasal 3 ayat 1. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pasal 4. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 5. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kemudian yang terakhir, pada pasal 6, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Secara sederhana, pendidikan dapat kita pahami sebagai suatu upaya transfer of knowledge dan sekaligus transfer of values. Transfer of knowledge dapat digambarkan dalam bentuk penanaman dasar intelektual, keilmuan, dan mengembangkan pola pikir sesuai potensi yang dimiliki seseorang. Sedangkan aspek transfer of values
merupakan upaya pemberdayaan dalam bidang nomia, nilai yang harus dianut dan dipatuhi dalam kehidupan seseorang. Kedua aspek ini dinilai harus berjalan bersama agar seseorang dapat tumbuh dan dalam perkembangan yang seimbang. Keseimbangan dimaksud kelak dapat membawa dan menempatkan dirinya secara benar menurut ukuran nilai-nilai yang berlaku, terutama nilai-nilai yang lahir dan tumbuh dari ajaran agama. Ia juga dapat mengembangkan ilmu bagi kemaslahatan dan tidak tersesat sekalipun berada dalam rimba kemuktahiran dunia. Persoalannya adalah bagaimana melahirkan manusia-manusia yang demikian. Menurut fitrahnya, proses pendidikan anak menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi kenyataannya, baik karena keterbatasan atau karena alasan lain, tugas mendidik anak telah dibagikan dengan sekolah. Porsi pendidikan di sekolah lebih besar, tetapi waktu yang dihabiskan dalam keluarga jauh lebih panjang. Sedangkan pendidikan dalam keluarga sebagai wujud tanggung jawab orang tua secara umum tidak lagi berlangsung secara bersahaja. Kebanyakan orang tua lebih memahami bahwa urusan pendidikan adalah urusan sekolah, melihat betapa besarnya tanggung jawab yang diserahkan pada dunia pendidikan, dan ditambah dengan kemajuan yang harus dicapai suatu bangsa, maka mau tidak mau, pendidikan harus maju, harus berkualitas. Dengan begitu, maka harus terbuka kemungkinan suatu bangsa mencapai kemajuan seiring dengan kualitas pendidikan yang dicapai. Seperti yang dikatakan Adams, Musuh Usaha, Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru tahun 1955 sampai 1956, bahwa kemajuan yang dapat dicapai suatu bangsa terletak pada seberapa jauh kemajuan yang dicapai dalam dunia pendidikannya. Sekalipun pemahaman bahwa kualitas pendidikan sangatlah utama untuk mencapai kemajuan idealnya juga tidak mudah. Banyak hal yang berkaitan dengan persoalan ini, sebagaimana dikatakan Profesor Dr. Nanat Fatanatsir tanggal 17 Januari 2003, bahwa bagian dari penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya kualitas sektor utama pendukung pendidikan, seperti tenaga guru, kurikulum, manajemen pendidikan, serta sarana dan prasarananya yang kurang memadai, khususnya yang berkaitan dengan kurikulum. Telah dilakukan perbaikan dengan kurikulum berbasis kompetensi KBKB, manajemen pendidikan. Dengan demikian pula, adanya termasuk dengan menetapkan sebanyak 671 SMP, SSN, Sekolah Standar Nasional dalam 2 tahun 2004 sampai 2005, dan sekolah-sekolah yang memiliki kelas internasional. Dengan pula sarana prasarana yang dipandang mampu mendukung lahirnya sekolah-sekolah berkualitas. Aspek terakhir yang dicapai adalah meningkatkan kualitas guru. Upaya serius ini tampak pada telah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada tanggal 6 Desember 2005. Dalam undang-undang tersebut telah mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan kepentingan guru, misalnya tentang kedudukan dan fungsi, pasal 2, 3, 4, 5, dan 6, tentang prinsip profesionalitas, pasal 7, tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 tentang hak dan kewajiban, pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 tentang pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian, pasal 24 sampai pasal 31 tentang pengembangan dan pembinaan, pasal 32 sampai pasal 35 tentang penghargaan, pasal 36 sampai pasal 38 tentang perlindungan, pasal 29 dan sebagainya. Namun untuk mencapai semua itu, seperti tambahan perkembangan profesi, peningkatan kesejahteraan, dan lain-lain yang ditetapkan dalam undang-undang, maka harus terlebih dahulu memenuhi kualifikasi.
seorang guru dan keterampilan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8. Kualifikasi akademik dapat diperoleh melalui pendidikan program sarjana atau program diploma 4 Pasal 9, sedangkan kompetensi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 adalah kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam kaitan dengan sertifikasi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan. Pasal 11 ayat 1. Hak dan kewajiban guru dan dosen. Menurut Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. Menurut Pasal 60 Undang-Undang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang peserta didik dalam pembelajaran. Cukup seimbang memang jika dilihat perbandingan antara hak dan kewajiban profesi guru dan dosen. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini membuat guru dan dosen mampu bekerja secara optimal dan menerima timbal balik yang pantas serta melaksanakan sesuai dengan kode etika guru dan dosen. Tidak ada guru dan dosen yang lebih banyak hak daripada kewajiban yang dilakukan, dan begitu pula sebaliknya. Lebih banyak kewajiban daripada hak yang diterima. Meskipun demikian, memang masih banyak saja hal ini terjadi. Namun cukup ironis juga ketika masih banyak guru dan dosen yang sudah melaksanakan kewajiban namun belum mendapatkan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan, terutama di daerah yang jauh dari kota. Selain sarana dan prasarana yang masih kurang, kesejahteraan kehidupan guru yang bisa dicapai dari penerimaan hak belum mampu dinikmati seluruh guru dan dosen. Ya, memang kemerataan pendidikan di Indonesia masih belum dapat dicapai. Sebuah tugas bagi seluruh masyarakat Indonesia agar hal ini dapat diwujudkan sehingga cita-cita bangsa dapat digapai melalui pendidikan yang baik. Tugas guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru dijelaskan memiliki 5 tugas, yaitu 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin,
agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. 5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dosen memiliki 6 tugas utama, yaitu 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika. 6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompok 11 mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.